teman-teman, kembali lagi dalam membahas soal-soal kebidanan bagi teman-teman yang mungkin mengikuti P3K Kebidanan, SKB CPNS Kebidanan, atau UKOM Kebidanan. Seorang perempuan berumur 23 tahun, P1A0, nifas 12 jam di PMB. Hasil anamnesisnya, bayi lahir spontan, menyusui bayi, sudah buang air kecil kamar mandi dan tidak bisa tidur karena bayi rewel. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit, suhunya 36,8, TF-nya 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus keras, lokia rubra, dan jahitan perineum positif. Asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi itu kan ibunya itu nifas 12 jam. Gitu kan. Sudah buang air kecil kamar mandi dan tidak bisa tidur karena bayinya rewel gitu. Kita lihat keadaan umum ibunya, tekanan darahnya normal, nadi normal, pernapasan normal, suhu normal, TFU-nya juga dalam batas normal, kontraksi uterus keras aman ya teman-teman, lokia rubra aman, jahitan perineum gitu. Asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat opsi jawabannya. A. Memberikan edukasi KB pasca salin. Ini kurang tepat ya teman-teman karena itu biasanya asuhannya kita berikan pada 6 minggu setelah postpartum gitu. Mendukung mobilisasi dini, ibunya itu sudah buang air kecil ke kamar mandi gitu. Jadi nggak perlu lagi kita edukasi ya teman-teman gitu. Mendukung ASI eksklusif ya. Ini jawaban teman-teman sesuai dengan masalahnya. Masalahnya itu kan walaupun bayinya sudah menyusui tapi tidak bisa tidur karena bayinya tetap rewel gitu. Jadi kita anjurkan ibunya untuk tetap memberikan ASI eksklusif, tidak menambah dengan sufor teman-teman. Menjelaskan tanda bahaya nifas bisa juga ya teman-teman, tapi sesuai dengan masalah di kasusnya itu yang bayinya tidak bisa tidur karena rewel walaupun sudah disusui, ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Soal nomor 2, seorang anak perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk. Hasil anamnesisnya batuk sejak 1 bulan yang lalu, tidak pilek, demam sejak 1 hari yang lalu, riwayat imunisasi dasar lengkap, nafsu makan menurun. Hasil pemeriksaan nafas cuping hidung, retraksi dinding dada, nadinya 90, suhunya 39, pernapasan 52 per menit, berat badannya 10 kg, panjang badan 84. Tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang bisa kita garis bawahi itu ibunya membawa anaknya ke puskesmas dengan keluhan batuk gitu kan, dan sudah 1 bulan yang lalu teman-teman anaknya batuk gitu dan demam sejak 1 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan nafasnya cuping hidung, retraksi dadanya positif ya teman-teman gitu. Suhunya juga udah demam, udah 39 ya, pernapasannya juga cepat gitu, berat badannya masih dalam kategori normal ya. Jadi tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita lihat opsi teman-teman. A. Kolaborasi pemberian antibiotik. Kurang tepat ya teman-teman gitu. Di sini teman-teman kita bisa bilang anaknya ini terkena pneumonia gitu. Dimana pneumonia ini bisa disebabkan oleh virus gitu yang ada di udara. Dan biasanya anak-anak yang terkena pneumonia ini akan sulit atau terasa sakit untuk bernafas karena paru-parunya itu berisi dengan cairan, bahkan nanah gitu. Jadi yang paling tepat yaitu rujuk ke rumah sakit karena itu kan wewenang kita karena lebih bagus kita merujuk ke rumah sakit untuk kita foto toraks dan dokter anak yang akan memberikan penanganan seperti antibiotik gitu supaya virusnya atau nanah atau cairan yang ada dalam paru-parunya itu bisa hilang. Jadi batuknya ini bisa sembuh ya teman-teman gitu. Pemberian antipiretik kurang tepat ya teman-teman, pemeriksaan darah juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat itu bola. Soal nomor 3, seorang perempuan berumur 28 tahun, G2P1A0, hamil 36 minggu datang ke PMB dengan keluhan nyeri ulu hati sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya pusing dan pandangan kabur. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 180/120, nadinya 100 kali per menit, pernafasannya 16 kali per menit, suhunya 36,5. TF-nya 35 cm gitu. DGC-nya 140 kali per menit, protein urinnya positif 2, dan odem pada ekstremitas bawah. Penata laksanaan awal apa yang tepat pada kasus tersebut?
Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi, ibunya ini hamil 36 minggu gitu. Dan langsung aja kita lihat protein urinnya tuh udah positif 2 gitu. Ada odem pada ekstremitas bawah. Terus tekanan darahnya juga udah 180/120. Pandangannya sudah kabur dan pusing gitu. Dan ada nyeri ulu hati sejak 2 hari yang lalu. Berarti teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa ibunya ini udah mengalami preeklamsi berat ya teman-teman gitu. Karena udah proteinnya 2, udah odem juga, ada pandangan kabur, baru tensinya udah 180/120. Jadi apa penata laksanaan awal ya teman-teman? Kita harus garis bawahi penata laksanaan awal pada preeklamsi berat. Kita lihat opsi jawabannya, berikan MgSO 4. Ini benar teman-teman gitu. Tapi ini bukan penata laksanaan awal, karena yang ditanya itu penata laksanaan awal, bukan asuhan. Kalau asuhan, kita bisa jawab berikan MgSO 4 gitu. Rujuk ke RS salah juga, salah ya teman-teman gitu. Berikan DSFA benar tapi bukan penata laksanaan awal gitu. Pasang infus ya, ini jawabannya ya teman-teman. Jadi kita pasang infus dulu untuk penata laksanaan awal, setelah itu kita berikan MgSO 4 secara berkala. Jadi jawabannya paling tepat tuh. Bagan penata laksanaan yang akan kita lakukan pada ibu yang mengalami preeklamsi. Soal nomor 4, seorang bayi perempuan berumur 7 hari datang di bawah ibunya ke PMB dengan keluhan tidak mau menyusui sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesisnya bayi rewel dan gelisah, hasil pemeriksaan nadinya 120 kali per menit, pernapasannya 50 kali per menit, suhunya 37,8, terdapat bercak putih pada lidah, langit-langit, dan pipi bagian dalam. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi kan ibunya membawa anaknya itu karena tidak mau menyusui sejak 1 hari yang lalu gitu, dikarenakan bayinya itu rewel dan gelisah. Ternyata setelah diperiksa terdapat bercak putih pada lidah, langit-langit, dan pipi bagian dalam gitu. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita bisa bilang bahwa anaknya ini mengalami kandiasis oral ya teman-teman. Karena apa? Seperti ciri-cirinya ada bercak putih pada lidah, langit-langit, dan pipi bagian dalam gitu. Dan ini udah subfebris sih 37,8 ya teman-teman, mengarah ke demam gitu. Jadi apa asuhannya teman-teman yang akan kita berikan pada ibunya gitu. Kita lihat opsi jawabannya A, memberi air putih sesudah menyusui gitu. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita lihat lagi jawaban selanjutnya, menjaga kebersihan mulut. Ya, ini benar teman-teman. Jadi teman-teman kita bisa sehabis menyusui kita bisa bilas lagi dengan air putih, atau kalau misalnya memang udah banyak banget plak putih-putih di lidah bayinya itu kita bisa gosok ya teman-teman, bisa pakai kasa gitu. Pakai air hangat kita basahi dan kita gosok pakai kasa. Terkadang itu yang membuat bayi itu tidak nyaman teman-teman dalam menyusui gitu. Saya mengatur posisi menyusui yang benar kurang tepat ya teman-teman, karena masalahnya itu karena terdapat bercak putih gitu sehingga bayinya itu tidak mau menyusu gitu. Memberikan ASI on demand ya salah juga ya teman-teman gitu, karena bukan ini indikasinya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat bola. Sekian dulu pembahasan soal-soal kebidanannya. Bagi teman-teman yang mungkin mau belajar soal-soal lebih banyak lagi, bisa chat ke nomor WA yang ada di deskripsi. Sekian dulu dan terima kasih.